Gereja Katolik menghargai dan menghormati agama-agama lain dan tidak memaksakan untuk pindah menjadi Katolik, maka Gereja Katolik memberikan kemungkinan yang diberi nama dispensasi untuk menikah beda agama. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Gita Arini Prastio di Ruang Jumpa. Hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan beda agama yang sedang marak diperbincangkan oleh anak-anak muda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi di bidang pengamat pernikahan di gereja, yakni Romo Andang Dinawan. Selamat datang Romo. Terima kasih, salam untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Oke Romo, kali ini saya ingin bertanya mengenai pernikahan beda agama di agama Katolik. Apakah di agama Katolik itu diperbolehkan? Kata diperbolehkan itu harus ditafsirkan begini, idealnya itu tidak idealnya, karena dalam kenyataan kan memang perkawinan itu adalah persatuan dua pribadi yang menuju pada satu tujuan, ya kan? Nah, setiap agama mempunyai nilai tersendiri terkait dengan tujuan perkawinan, tapi juga kedudukan laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Ketika atau kalau nilainya berbeda, lalu sebenarnya sulit kan? Apalagi di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa agama itu mempunyai sifat yang namanya truth claim. Semua benar, ya kan? Sehingga ketika semua benar, teoritis tidak bisa dikompromikan. Padahal perkawinan itu salah satu kata kuncinya adalah adalah kompromi, bukan? Nah, karena itu idealnya tidak. Tapi mengingat bahwa satu, secara sosiologis sekarang masyarakat itu begitu beragam, tapi juga secara teologis Gereja Katolik menghargai dan menghormati agama-agama lain dan tidak memaksakan untuk pindah menjadi Katolik, maka Gereja Katolik memberikan kemungkinan yang diberi nama dispensasi untuk menikah beda agama. Nah, dalam konteks Gereja Katolik memang dibedakan antara menikah beda gereja dengan beda agama. Beda gereja itu sesama Kristen tetapi dari gereja yang berbeda-beda. Tapi kalau beda agama adalah yang bukan Kristen. Islam, Hindu, Buddha, termasuk ateis, Konghucu, itu beda agama. Lalu kalau untuk dinikahkannya, apakah bisa di gereja atau? Justru tadi ketika mendapatkan dispensasi, Gereja Katolik tetap menghormati pihak yang non-Katolik, maka ya dinikahkan tetap di gereja dengan beberapa persyaratan tertentu, asal mereka juga mau. Asal ya kan? mereka juga mau. Yang pihak non-Katolik juga mau mengikuti tata cara Gereja Katolik tanpa harus mengimani ajaran-ajaran yang lebih umum. Iya. Tetapi terkait dengan perkawinannya, diharapkan setidak-tidaknya pihak non-Katolik tahu apa yang diperjuangkan oleh pihak yang Katolik. Untuk di Alkitab sendiri ya Romo, apakah ada? Nah, zaman dulu kan belum ada agama. Yesus kan juga nggak punya agama kan zaman itu. Iya betul. Dalam konteks itu, pegangan pertama tidak di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab kan sebenarnya perkawinan adalah dalam arti tertentu penyerahan seseorang menjadi tanda cinta Tuhan kepada yang lain. Pada konteks pada waktu itu ya memang masih homogin, jadi memang belum ada aturan yang terlalu ketat. Dan memang di dalam tradisi Kristiani, terutama Katolik, Alkitab itu bukan kalimat hukum. Bukan yang ditafsirkan kata per kata, melainkan ada spirit yang harus ditafsirkan. Nah, ditafsirkan melalui ajaran gereja, dan ajaran gereja diterjemahkan lagi menjadi hukum. Jadi sudah ada level yang berbeda dalam konteks itu. Berarti sudah ada hukumnya di agama Katolik? Ada hukumnya, tapi tidak langsung mengambil dari Alkitab. Itu bedanya Katolik dengan Kristiani yang lain ya. Karena mungkin di Kristen lain nggak ada hukumnya. Lalu sangat tergantung pada
gereja-gerejanya masing-masing, gitu, pendetanya masing-masing, yang ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi kalau Katolik aturannya seluruh dunia sama. Lalu untuk administrasinya tuh gimana ya, Rom? Sebenarnya sama dengan perkawinan yang lain, cuma memang begini. Kalau administrasinya adalah, kalau Katolik mau menikah, beda agama kan? Ya tentu saja sama. Mendaftarkan di parokinya masing-masing, lalu ikut persiapan perkawinan, lalu baru ada semacam penyelidikan oleh pastor, di mana orang Katolik itu menjadi anggotanya. Paling pertama adalah untuk melihat ada halangan apa enggak. Nah, kalau ternyata beda agama, baru nanti dalam arti tertentu dimintakan dispensasi. Yang meminta dispensasi bukan pihak yang mau menikah, tapi pastornya yang menyelidiki. Tapi dengan beberapa persyaratan yang memang seperti mendatangkan 2 saksi bahwa pihak non-Katolik belum pernah menikah. Karena di Katolik itu kan menikah itu hanya sekali sebenarnya. Nah, jadi kalau pernah menikah, lalu ada proses lain lagi. Oh, jadi ada proses lainnya lagi kalau pernah menikah ya. Karena Gereja Katolik itu hanya mengakui perkawinannya, tapi tidak mengakui perceraiannya. Jadi kalau misalnya seorang muslim atau muslimah pernah menikah secara Islam, kemudian bercerai, diceraikan oleh KUA, lalu bertemu seorang perempuan Katolik, kalau dia laki-laki, perempuan Katolik, dan perempuan Katolik ini belum pernah menikah. Nah, Gereja Katolik mengakui perkawinan KUA tadi, tapi tidak mengakui perceraiannya. Jadi harus ada proses lain, karena di dalam Katolik yang diakui bukan perceraian, tapi yang namanya pembatalan. Pembatalan itu adalah melihat proses pada waktu kenalan dan motivasi menikah dan segala macam, bukan pada hasil akhirnya. Jadi itu ada prosesnya lain lagi. Lalu bagaimana kalau semisal yang Katolik ini sudah pernah menikah? Nah, kalau yang Katolik yang pernah menikah pun harus melalui proses yang namanya proses pembatalan. Dan itu mudah? Sulit. Sulit.